Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang bersenang ria ya, berlibur bersama keluarga, saya ucapkan selamat bersenang-senang, selamat berlibur, dan semoga hati kalian tenang untuk melupakan sejenak keadaan market kripto. Oke. Dan tetap ya kawan-kawan, bagi teman-teman yang tidak libur, secangkir kopi gitu ya harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang kalau kita lihat bersama keadaannya semakin mantap jiwa ya, karena warna merah yang merona-rona ini selalu menemani isi hati yang dalam rekondisi perih tak berdarah. Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit kabar yang kemarin kan ada bad news tuh, katanya Binance itu ngejual aset-asetnya dia, altcoin mereka dijual gitu ya kan. Maka dari itu terjadi panik para seller, pemain retail panik, dia ngejual dan harganya turun kan kemarin itu teman-teman ya. Itu rumornya katanya Binance atau Changpeng Zhou itu ngejual aset-aset altcoinnya gitu teman-teman. Maka dari itu ya, karena memang foodnya kenceng, media ngefoodnya juga kenceng gitu ya, media pro pemerintah juga ngefood dengan kenceng ya. Jadi mau gimana, pemain retail terjadi kepanikan, mereka ngejual dan akhirnya ya imbasnya seperti ini gitu teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti ini teman-teman? Kenapa? Loh, dari mana bang informasinya pemain retail Binance nggak ngejual dan sebagainya? Di sini ada klarifikasi langsung yang bisa dikatakan ini dari Binance gitu teman-teman. Apa itu? Nah, jadi di sini teman-teman dari CEO Binance sendiri ya, tentang alasan penghancuran altcoin kemarin kan memang hancur-hancuran ya, tidak ada yang benar-benar tahu. Oke, memang benar teman-teman ya, pergerakan market cryptocurrency, kehancuran altcoin, kehancuran apapun itu nggak ada yang tahu ya. Ini benar kata Changpeng Zhou. Nah, jadi Changpeng Zhou menjelaskan mengapa kita tidak boleh melebih-lebihkan teori yang disebarkan di Twitter oleh komentator anonim. Oke, nah, jadi sisi Binance mengecam narasi tentang alasan penjualan altcoin. Oke, kemarin kan memang ada narasi bahwasanya Changpeng Zhou ini ngejual altcoinnya gitu ya kan. Kripto Twitter menangkap getaran Maret 2020 dengan likuiditas hampir 400 juta 24 jam terakhir tidak menunjukkan belas kasihan kepada pedagang Bitcoin. Yes ya, karena memang kemarin sempat drop yang mungkin orang-orang pasang long ya, mereka terkena likuidasi ya teman-teman, atau terkena liquid lah, dimana ini totalnya gede loh, 400 juta US dollar teman-teman, hanya dalam waktu 24 jam. Nah, jadi menunjukkan belas kasihan kepada pedagang Bitcoin dan altcoin. Sementara itu CEO Binance Changpeng Zhou memperingatkan bahwa kita tidak boleh mempercayai narasi yang didistribusikan oleh orang dalam Twitter yang diduga mengetahui satu-satunya alasan sebenarnya dari pemberitahuan atau pembantaian yang sedang berlangsung. Oke, jadi Binance memegang narasi tentang alasan penjualan altcoin. Meskipun banyak orang di Twitter kripto mengklaim mereka tahu mengapa altcoin berdarah saat ini, tidak ada yang bisa memastikan tentang akar dari kejatuhan ini. Karena itu kita tidak boleh mendengar Binance Food ya, mendengarkan Binance Food. Binance di food gila-gilaan saat ini ya. Jadi buat kalian yang sedang memantau perkembangan daripada kasus Binance dengan SEC ini, foodnya semakin gila ya, foodnya semakin gila teman-teman. Katanya Changpeng Zhou apa ya, kabur lah ada ya, baku hantam, tembakan dengan polisi lah ada ya, pokoknya banyak temen-temen. Binance ini ngejual altcoin lah ada gitu ya. Jadi foodnya banyak, dan teori konspirasi lainnya yang bermunculan di sana sini Twitter, kata GC ya teman-teman. Dan sini pun langsung diklarifikasi loh, langsung Changpeng Zhou sendiri teman-teman ya. Nah, yakin CEO Binance mengecam 3 orang dalam eksklusif yang mendapatkan daya tarik dan beberapa jam terakhir. Nah, pertama dia meyakinkan bahwa Binance BNB tidak menambahkan bagian uang tunai dalam kepemilikannya ya. Yang kedua, beberapa akun mengaitkan pemusnahan harga altcoin dengan proses hipotensi ini. Selain itu, Binance BNB menggunakan uangnya untuk meningkatkan kepemilikan mata uang kripto. Oke.
Bitcoin expert Indian, sebuah akun Twitter dengan nama samaran menyebarkan desas-desus tentang keputusan Robinhood untuk secara paksa menjual pasar semua token yang akan dihapus dari daftarnya. Nah, sesuai teori ini, Robinhood dapat membuang lebih dari 1,3 miliar di Cardano, Solana, Polygon Matic selama 2 minggu ke depan. CEO Binance mengakui bahwa dia tidak tahu tentang prospek seperti itu. Oke ya. Jadi di sini kripto Twitter menangkap getaran Maret 2022 ini teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini pun kalau kita lihat bersama, nah kalau kalian ingat tweetan Changpeng Zhou ini teman-teman, will try to keep 2023 itu simple ya, intinya di sini ya. Kalau kita terjemahkan bisa nggak nih? Nah ini akan mencoba membuat tahun 2023 ini tetap sederhana. Habiskan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih sedikit lakukan dan jangan. Oke, jadi ini adalah 4 karakter teman-teman, yang dimana setiap angka 1 sampai 4 ini memiliki karakternya sendiri-sendiri. Nah akhir-akhir ini Binance kan sering berpose dengan angka 4. Apakah angka 4 itu adalah food? Ya, ketika Binance ini nge-tweet tentang angka 4, pasti di situ ada food teman-teman ya. Kalian bisa amati sendiri. Ini pun disematkan di akun Twitter resminya Changpeng Zhou ya. 1 pendidikan, 2 kepatuhan, 3 produk dan layanan. Dan ketika Binance ini mengangkat angka 4, berarti di situ akan ada food yang mungkin bisa menjatuhkan harga kripto. Maka dari itu berita palsu, serangan dan lain-lain ya. Nah, di masa mendatang akan sangat menghargai jika Anda dapat menautkan ke postingan ini saat saya men-tweet 4. Nah, saat Binance men-tweet 4, maka yang terjadi adalah poin keempat, yaitu abaikan food ya, berita palsu, serangan dan lain-lain. Dan saat ini pun sedang terjadi teman-teman ya, banyak food, berita palsu dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Nah ini pun langsung dari Binance juga teman-teman, langsung ya dari CC Binance, dimana mengapa pasar naik atau turun tidak ada yang benar-benar tahu. Banyak orang mengetahui tahu ya, ini yang seperti kita bahas di YouTube tadi ya, ini langsung loh, ini dari Binance sendiri. CC seringkali dapat menyematkan pada satu alasan, sering salah ya. Pada kenyataannya ada banyak penjual dan pembeli di pasar, setiap orang mungkin memiliki alasan masing-masing untuk beberapa contohnya. Narasi yang salah adalah Binance mengubah kepemilikannya yang menjadi fiat ya. Ini kemarin footnya teman-teman ya, dimana ada suatu narasi yang mengatakan Binance ini mengubah kepemilikannya menjadi uang fiat. Nah faktanya cadangan fiat atau stabil coin Binance digunakan untuk membayar gaji, oke, atau pengeluaran jangka pendek menurun. Cadangan kripto kami meningkat dalam beberapa bulan, minggu, hari terakhir. Nah jadi cadangan kripto yang ada di Binance ini malah meningkat teman-teman dengan keadaan harga bear market yang turun seperti ini ya. Kenapa? Karena footnya yang menerang Binance ini adalah Binance ini ngejual altcoin gitu ya, menjual koin-koin yang mereka pegang. Tapi kenyataannya yang diklarifikasi langsung dari Changpeng Zhou, malah mereka itu mengakumulasi di mana cadangan kripto Binance ini meningkat bulanan, mingguan, harian, terus meningkat. Terus narasi yang kedua, inilah salah satu kita fokus dulu ke narasi pertama. Inilah yang salah satu kemarin yang menyebabkan harga dropping ya teman-teman. Karena apa? Isunya Binance ngejual asetnya, dan di situ terjadi panic selling dari pemain retail juga. Oke. Narasi kedua yaitu 1,3 miliar altcoin ya, ALT ini altcoin teman-teman, bisa dikatakan seperti itu, di Robinhood bisa menjadi gitu teman-teman. Saya tidak tahu, Anda mungkin tahu lebih banyak dari saya. Oke, narasi yang lain di mana Amerika Serikat melarang Cina HK membatalkan larangan, keserakahan dan ketakutan, dua emosional yang perlu Anda kelola di pasar manapun ya. Kelola risk Anda tetap safe. Oke. Narasi yang berikutnya memang ya, Amerika Serikat sedang menggugat Binance US. Tapi di sini teman-teman, untuk Cina atau HK ini mulai melonggarkan atau mulai membuka kembali nih perdagangan kriptonya gitu teman-teman. Akankah hal ini terjadi? Siklusnya akan sama kayak waktu Cina ngevote dulu gitu teman-teman. Saat ini kan Amerika nih ya yang ngevote ya, yang mencari masalah. Apakah siklus ini akan sama kayak di Cina dulu teman-teman ya? Oke, ini kita masuk ke trading view teman-teman. Ini dalam candle weekly ya. Apakah siklusnya dulu akan sama saat ini? Dulu di 2017 kalau nggak salah ya.
Di 2017 teman-teman, harga daripada Bitcoin itu di sekitaran sini 4.000-an ya, 4.900-an atau 4.800-an itu ya. Habis itu kan Cina ngevote itu ya kan, Cina ngevote terus turun sampai di rank sini teman-teman. Harga terbawahnya mana sih? Shadownya ya. Nah ini teman-teman ya, sampai di harga sini di area 3.000-an. Oke, dari 4.900 atau 800 turun. Ini harga fixnya berapa ya dulu ya, di area 4.900-an kalau nggak salah teman-teman, turun sampai di area 3.000-an ya, 3.013. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman, nggak membutuhkan waktu lama setelah vote yang dilakukan oleh China dulu teman-teman, hanya kurang lebih 3 bulan ya, dia naik ya sampai ke level 20.000-nya kalau kita ambil dari shadownya. Wow, peningkatan yang luar biasa bukan ya? Akankah siklus ini terulang kembali saat ini ya? Karena saat ini memang lagi di food kenceng-kencengan gitu teman-teman ya. Nah saat ini candlenya dalam bentuk weekly seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya. Akankah dia naik dulu itu teman-teman? Akankah dia turun? Kalau dia turun teman-teman, ada potensi dia bisa sampai di level ini 24.600 atau di area 20.500-an. Oke, karena di sini ada area support yang cukup kuat juga teman-teman, terjadi beberapa kali pemantulan ya, area resistennya dulu gitu teman-teman, area resistennya dulu yang cukup kuat. Oke, dan saat ini teman-teman ya, terkacaunya kalau dia memang benar-benar bisa ambiar gitu teman-teman. Nih kita bisa ngambil di sini teman-teman, kita garis dulu biar enak, biar kalian juga lihat ya. Bisa ngambil di area sini teman-teman, ini menjadi area titik support resisten yang cukup kuat juga sebenarnya. Oke, di area berapa? 21.000-an teman-teman ya. Karena di sini ada area support dan resisten. Oke, yang dulunya di sini area resisten, saat ini menjadi area support. Oke, mungkin kalau dia ambiar, benar-benar ambiar di area 21 ini ada potensi. Tapi kalau dia nggak ambiar teman-teman, nggak begitu ambiar lah, mungkin paling rendah di area 24.500 dia langsung naik kembali ya. Mungkin seperti itu skenario nya. Akankah dia mengulang siklus yang sama? Ya kita lihat saja teman-teman. Ini candle weekly ya, jadi nggak tereksekusi dalam sehari 2 hari. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.